Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum masuk pada pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami akan mendengar. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, yang olehnya mata kami dibuka. Bukalah telinga kami untuk dapat mendengar dan melihat warta keselamatan-Mu di dalam jalan kehidupan yang kami lalui. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Berproses, yang terambil dari kitab Yosua, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hidup ini adalah proses. Perubahan dan keberhasilan pun semuanya itu membutuhkan proses, ya kan? Gak ada hasil baik yang bisa kita peroleh dengan mudah. Meskipun dunia sekarang ini lebih suka dengan hal-hal yang serba cepat dan instan. Kalian pernah dengar jargon gak sih? Lebih cepat, lebih baik. Yang tidak bisa selalu tepat dan tidak bisa diterapkan untuk segala hal. Sebab segala sesuatu itu mempunyai prosesnya masing-masing. Karena itu, yang paling penting di sini adalah menjalani proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Pada awal kitab ini diceritakan bahwa Yosua ini menerima tugas yang berat banget untuk menggantikan peran Musa. Sekarang siapa sih yang gak gemetar menerima tugas seperti ini? Terlebih lagi, setelah Yosua melihat langsung sikap keras kepalanya bangsa Israel sepanjang perjalanan di saat ia masih menjabat sebagai abdi Musa, Yosua ini sempat ragu dan gentar. Siapa yang gak gentar, ya kan? Menuntun bangsa yang tegar tengkuk, ahli dalam bersungut-sungut, dan juara melawan. Itu akan sama aja rasanya kayak bunuh diri. Seandainya kita menjadi Yosua nih ya, tentu pun kita itu bakal ngerasa gentar seperti Yosua. Tapi Tuhan ini tetap dengan tegas memilih Yosua. Dan itu sudah direncanakan sejak semula. Dari sini kita itu bisa belajar. Dari kisah perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan, ini itu menunjukkan bahwa menjalani proses merupakan bagian dari kehendak Tuhan. Gak semua orang bisa masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan loh. Bahkan Musa pun enggak. Yosua lah yang memimpin bangsa Israel supaya bisa masuk ke tanah Kanaan, supaya perjalanan mereka ini berhasil. Tuhan juga mengingatkan mereka supaya berpegang pada Taurat. Mereka harus merenungkan Taurat supaya mereka dapat bertindak dengan hati-hati. Bukan ambisi dan hasrat pribadi yang harus diikuti, melainkan kehendak Tuhan. Melalui Taurat, Tuhan memimpin mereka untuk mewujudkan harapan memasuki negeri perjanjian. Dalam kesetiaan dan ketaatan, merenungkan serta melakukan Taurat itulah janji Tuhan ini akan tergenapi. Karena itu, merenungkan dan melakukan Taurat itu bukan sebuah pilihan, melainkan suatu keharusan. Dari ayat di atas, kita ini bisa melihat bahwa ada dua kunci atau dua petunjuk yang diberikan Tuhan agar kita itu bisa beroleh keberuntungan.
Yang pertama, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati. Yang kedua, kita harus merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Inilah 2 syarat yang akan mampu membawa keberuntungan dalam hidup kita. Bahkan, dalam ayat 8, kita itu bisa melihat bahwa tidak saja keberuntungan, tetapi keberhasilan pun menjadi bagian apabila kita melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Ya kan? Firman Tuhan kita perlukan untuk membimbing setiap menjalani proses dalam hidup kita. Setiap orang pasti memiliki panggilan dan harapan. Keberhasilan dalam menunaikan panggilan dan mewujudkan harapan ditentukan oleh kesabaran dan kesetiaan kita dalam menjalani proses tersebut. Jangan takut berproses, karena firman Tuhan selalu membimbing kita dalam setiap proses yang kita jalani. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk selalu bertekun dengan proses kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman hidup dan kekuatan kami, baik rohani maupun jasmani. Bimbinglah kami seterusnya Tuhan, di dalam pikiran dan perkataan serta perbuatan. Tuntunlah kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bentuk dan pakailah kami sebagai alat-Mu untuk dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.